فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيها. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita masih dalam pembahasan min asratis sa'ah as-sughra, di antara tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda kecil daripada kiamat, ya, masih dalam subbab duhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah, ya, mulai dari terbunuhnya Utsman ibn Affan, kemudian munculnya perang Jamal, disusul kemudian perang Siffin yang menewaskan ataupun yang membuat ataupun dalam perang Siffin 70.000 dari para sahabat gugur, ya, subhanallah, 70.000 daripada para sahabat dan juga kaum muslimin terbunuh dalam perang Siffin, ya. Kemudian munculnya Khawarij. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada poin yang selanjutnya di antara fitnah-fitnah Mauqiatul Harrah, yakni peperangan Harrah. Peperangan Harrah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, terjadi di daerah namanya Harrah, yakni di Madinah. Ini peperangan antara pasukan Yazid bin Muawiyah bersama dengan penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Subhanallah. Ini disebabkan karena ketika penduduk Madinah melepaskan baiat, ya, dari Yazid ibnu Muawiyah. Ketika mereka mendapatkan informasi ada di antara sifat-sifat ataupun karakter daripada Yazid yang menurut informasi mereka dapat, ya, kurang islami, maka mereka pun, ya, melepaskan baiat daripada Yazid ibnu Muawiyah. Maka Yazid pun mengutus panglimanya yang bernama Muslim ibnu Uqbah, ya, untuk memerangi kota Madinah selama 3 hari. Dan banyak sekali kaum muslimin terbunuh pada perang Harrah ini. Subhanallah. Ya, inilah fitnah, daerah fitnah, di antara fitnah-fitnah yang ada, yang muncul dan nanti akan bermunculan sampai nanti di hari kiamat. Sampai hari kiamat itu tegak. Naam. Berkata al-muallif, "Tsumma tataba'a wuqu'ul fitani ba'da dzalik." Kemudian setelah itu munculnya fitnah-fitnah yang lainnya. Wa min hadhil fitan mauqiatul Harrah al-masyhurah fi ahdi Yazid ibnu Muawiyah. Ya, di antara fitnah-fitnah yang muncul, yakni fitnah dalam peperangan Harrah, yang mana kota Madinah waktu itu banjir darah. Subhanallah, pembantaian, ya, selama 3 hari. Wallati ustubihat fiha Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qutila fiha katsirun minas sahabah radhiyallahu anhum, yang menyebabkan banyak daripada kalangan sahabat terbunuh dalam perang Harrah tersebut. Qala Sa'id bin Musayyab, berkata seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyab, "Saratil fitnatu al-ula," telah berkobar fitnah yang pertama. "Falam yabqa mimman syahida badron ahadun," yang menyebabkan tidak ada tersisa daripada sahabat yang ikuti perang Badar satupun ketika muncul fitnah yang pertama, ya. Summa kanatis tsaniyah falam yabqa mimman syahidal Hudaybiyah ahadun. Kemudian muncul fitnah yang kedua yang menyebabkan tidak ada yang tersisa dari kalangan sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Qala, maka berkata Sa'id bin Musayyab, "Wa adunu law kanatis salisah lam tartafi wa fin nasi tabakhun." Dan aku menyangka nanti ketika muncul fitnah yang ketiga, ya, maka itu tidak akan diangkat walaupun di tengah-tengah manusia ada orang-orang yang baik. Berkata Imam Baghawi, "Arada bil fitnah al-ula maqtal Utsman." Yang dimaksud daripada, ya, fitnah yang pertama oleh Sa'id bin Musayyab, yakni ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan, kemudian melahirkan peperangan-peperangan. Subhanallah, perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua, yakni peperangan Harrah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, berapa jumlah kaum muslimin yang gugur dalam perang Harrah yang menyebabkan kota Madinah, ya,
dibanjiri oleh darah-darah kaum muslimin. Disebutkan di sini sekitar 700 daripada para sahabat Muhajirin dan Ansar terbunuh dalam perang Harrah. Ya. Dan juga ada 1000 di antara kaum muslimin yang lainnya yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Naam. Kemudian di antara bentuk fitnah yang muncul setelah peperangan Harrah, ya, sebagaimana disebutkan oleh muallif, fitnatul qauli bil khalqil Quran, yakni fitnah perkataan bahwasanya Quran adalah makhluk. Subhanallah, ya. Summa dhahara ba'da dzalika fi ahdil abbasiyyin fitnatul qauli bi khalqil Quran. Kemudian setelah itu munculnya fitnah di era kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Fitnah ketika ada ya perkataan yang baru yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat sebelumnya tentang bahwasanya Quran adalah makhluk. Wa qad tas'umu hadhil maqalah al-Khalifah al-Abbasi al-Ma'mun, ya, yang mana terfitnah ataupun terpengaruhi Khalifah Abbasiyah yakni Al-Ma'mun dengan pemikiran ini. Wa tabi'a fi hadzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah alladziina rawajuha indahu, yang membuat beliau Khalifah Al-Ma'mun dari kekhalifahan Abbasiyah ini terfitnah, ya, mengikuti perkataan bahwasanya Quran adalah makhluk karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh ulama-ulama Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, yang mempengaruhi beliau. Hatta umtuhina bisababiha ulama al-Islam, sampai ya ini menyebabkan banyak di antara para ulama kaum muslimin, ya, yang mereka terfitnah, maksudnya mereka terbunuh atau enggak mereka di antara mereka ada yang disiksa, di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, karena pemerintah waktu itu, penguasa waktu itu memaksa ataupun ya memberikan paksaan kepada para ulama yang ada agar mengakui bahwasanya Quran adalah makhluk. Di antara mereka ada yang ya harus dijebloskan ke penjara, disiksa-siksa. Di antara mereka ada yang dibunuh. Ya, di antara mereka ada yang harus berhijrah meninggalkan Baghdad, meninggalkan fitnah. Subhanallah. Naam. Yani hatta umtuhina bisababiha ulamaul Islam, sampai ini menyebabkan ya fitnah ini banyak di antara ulama kaum muslimin yang terbunuh, ya, wa waqa'a 'alal muslimina bidzalika bala'un adim, dan menyebabkan terjadinya musibah besar di tengah-tengah kaum muslimin ketika akidah ini menyebar. Subhanallah, ya, faqad sagalathum radhan tawilan min zaman, ya, yang ini membuat mereka tersibukkan dalam masa yang lama. Subhanallah, ya, wa adkhala bisababiha fi aqidatil muslimina ma laysa minha, ya, di antara efek daripada fitnah ini fitnah ketika munculnya pemikiran bahwasanya Quran adalah makhluk, ya, menyebabkan masuknya akidah-akidah yang bukan dari para kaum muslimin, ya, masuk ke dalam di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah. Hada wal fitanu allati waqa'at katsira la hasra laha. Demikianlah fitnah-fitnah yang terjadi yang sangat banyak sekali, yang tidak terhitung. Wala tazalul fitanu tadharu wa tataba wa tasdad, dan fitnah itu senantiasa akan bermunculan. Selesai fitnah satu akan muncul fitnah yang lainnya. Ingat, fitnah yang kita bahas di sini adalah fitnah dalam bentuk perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia, dalam bentuk pembunuhan-pembunuhan, ya, dalam bentuk perkara-perkara yang itu merupakan bentuk musibah, bukan fitnah dalam bahasa yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, jadi fitnah tentang munculnya pemikiran bahwasanya Quran adalah makhluk yang dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mempengaruhi penguasa waktu itu, ini Khalifah Al-Ma'mun, yang menyebabkan banyak di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mereka harus terbunuh. Subhanallah, ya, dan juga di antara mereka harus dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, harus dipenjara dan dicambuk. Subhanallah, sampai diceritakan oleh muridnya, kalaulah cambuk yang digunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, ya, diberikan kepada gajah, niscaya gajah itu akan mati. Ya, karena begitu dahsyatnya sisaan yang diterima ataupun ya yang diberikan kepada Imam Ahmad karena kegigihannya, kekokohannya mempertahankan bahwasanya Quran adalah merupakan kalamullah,
dan bukan makhluk. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa bi sababi hadhil fitan wa ghairiha minal fitanil iftiraqul muslimina ila firaqin katsirah. Dengan sebab fitnah ini dan juga fitnah yang lainnya, ya, kaum muslimin pun terpecah menjadi, ya, bergolong-golongan yang tidak terhitung. Kullu firqatin tad'u ila nafsiha, setiap golongan menyeru kepada, ya, golongannya. Wa tadda'i annaha 'alal haq, dan setiap golongan dari para golongan kaum muslimin yang berpecah-pecah ini, ya, menyeru bahwasanya merekalah di atas hak, di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan menyeru bahwasanya selain daripada kelompok mereka di atas kebatilan. Subhanallah, padahal Allah Ta'ala, ya, melarang kita dari segala bentuk perpecahan, dan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk selalu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah Ta'ala sifati orang-orang yang suka memecah belah agamanya sebagaimana orang-orang musyrikin, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian sebagaimana orang-orang musyrik, minal ladina farraqu dinahum, yakni orang-orang yang memecah belah agama mereka syi'an, dengan bergolong-golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan, ya, agar kita kaum muslimin selalu bersatu dan meninggalkan segala bentuk-bentuk perpecahan, Nabi SAW, ya, sebutkan, khabarkan akan munculnya fitnah perpecahan. Subhanallah, ya. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, ya, hadis yang membuat para sahabat berlinangan air mata, dada-dada mereka bergemuruh, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu taat dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian nanti kelak adalah seorang budak, tetaplah patuh dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti kelak sepeninggalku akan melihat dalam agama ini perpecahan yang banyak. Inilah fitnah, ya, inilah termasuk fitnah perpecahan umat. Maka Rasulullah SAW berikan solusi. Ketika Rasulullah sebutkan satu problematika, satu masalah, yakni masalah perpecahan umat, yang ini merupakan fitnah dalam umat ini, Rasulullah berikan solusinya, dan Rasulullah berikan dua solusi. Ya, solusi yang pertama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini solusi yang pertama ketika kita, ya, mendapatkan fitnah perpecahan umat yang pasti terjadi, ya. Subhanallah, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan ataupun memberikan solusi yang kedua, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Subhanallah, kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, waqad akhbarul hadi al-basir alaihi salatu wassalam biftiraqi hadil ummah kama iftaraqatil umam qablaha. Dan Nabi SAW, ya, sang pemberi petunjuk dan juga sang pemberi gembira, kabar gembira, mengkhabarkan akan adanya perpecahan umat, ya, sebagaimana berpecahnya umat-umat terdahulu, ya. Fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang menyebutkan perkara ini, hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahud ala ikhda awisnataini wa sab'ina firqah, orang-orang Yahudi mereka akan terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ikhda awisnataini wa sab'ina firqah, adapun orang-orang Nasara, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah, adapun umatku ini, Rasulullah katakan, adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah, ya. Wa Nabi Amir Abdullah ibnu Luhai, dan di hadis yang lainnya dari Abu Amir Abdullah bin Luhai, ya,
beliau mengatakan hajajna ma'a Muawiyah ibni Abi Sufyan. Suatu ketika kami pernah berhaji bersama Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Falamma qadimna, maka ketika kami sudah sampai Mekah, qama khina shalla salat adz-dzuhri. Muawiyah pun berdiri, ya, dan setelah salat zuhur dia pun berdiri menghadap manusia. Faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sanataini wa sab'ina millah. Sungguh, ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara mereka terpecah, ya, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah, adapun umat ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ala 73 millah, nanti akan berpecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa, yakni mereka golongan-golongan ini, ya, yang mengikuti hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu, ya, wahyal jamaah, dialah adalah al-jamaah. Subhanallah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi. Dan sungguh umatku ini akan terkena, ya, padanya penyakit yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beragama, sebagaimana seseorang yang terkena penyakit rabies, la yabqa minhu irkun wala mifsalun illa dakhalahu, tidaklah menyisakan urat-urat dan sendi-sendi kecuali penyakit itu akan, ya, memasukinya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, ya, akan adanya orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam beragama dan menyebabkan terjadinya perpecahan umat dalam agama ini. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi ya ma'syaral Arab, berkata Muawiyah, demi Allah wahai bangsa Arab, la in lam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum, kalau kalian tidaklah mau menegakkan apa-apa yang ditegakkan oleh nabi kalian, kalau kalian tidak mengikuti sunnah-sunnah kalian wahai bangsa Arab, ya, la ghairukum minan nasi ahra alla yakumu, tentu, ya, orang-orang selain daripada kalian bangsa Arab lebih pantas untuk tidak melakukannya. Subhanallah. Ini merupakan tanbih kepada mereka orang-orang Arab, ya, yang dekat dengan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan bahwasanya untuk keluar daripada, ya, fitnah perpecahan umat, problematika daripada perpecahan umat, yakni kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafaur rasyidin, ya, dan meninggalkan segala bentuk-bentuk muhdas dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama yang mengikuti hawa nafsu semata. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan di antara, ya, tanda-tanda ataupun fitnah-fitnah yang merupakan tanda-tanda kecil daripada kiamat, ittiba'u sunanil umamil madiyah, yang mengikuti perilaku sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Wa minal fitani al-adimah, dan di antara bentuk fitnah yang sangat besar, ya, yang terjadi pada umat ini, ittiba'u sunanil yahudi wan nasara, mengikuti sunnah perilaku, ya, Yahudi dan Nasara, wa taqliduhum, dan juga, ya, bertaklid kepada mereka, meniru-niru mereka. Faqad qallada ba'dul muslimin al-kuffar, dan kita lihat, ya, sebagian dari para kaum muslimin mereka meniru orang-orang kafir, wa tasabbahu bihim, ya, dan mencontoh mereka, wa takhallaqu bi akhlaqihim, dan meniru gaya hidup mereka, berakhlak sebagaimana akhlak mereka, ya, wa ajabu bihim, dan mereka jadikan orang-orang kufar ini sebagai idola-idola kaum muslimin. Subhanallah. Wa hada misdaqun wa hada misdaqu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perkara, ya, yang sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelumnya, bahwasanya umat ini akan mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Wa fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, disebutkan dalam hadis dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau bersabda, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun qablaha sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ini mengikuti, ya, umat-umat sebelum mereka, sehasta demi sehasta, sedepak demi sedepak,
ya, faqila ya Rasulullah kafaris, ya, warum. Maka para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud yang mengikuti umat sebelumnya, yakni orang-orang Persia dan Romawi? Faqala waman annas illa ulaika, tidak ada manusia kecuali mereka, mereka lah yang mereka ikuti. Diriwayatkan Imam Bukhari, ya, kunna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Ketika Rasulullah sebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti gaya-gaya umat-umat sebelumnya, para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasara ya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, qala Ibnu Battal, berkata al-Imam Ibnu Battal, ya, a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satattabi al-muhdatsat minal umur wal bid'ah wal ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat beliau ini mereka akan mengikuti, ya, yakni perkara-perkara baru dalam agama, wal bid'ah, dan mengikuti bid'ah-bid'ah, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Kama waqa'a fil umami qablaha, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, ya. Umat Yahudi dan umat Nasara mereka terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan, ya. Waqad andara fi ahadits katsira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam hadis yang banyak, bi annal akhir syarrun, bahwasanya orang-orang yang terakhir daripada umat ini adalah sejelek-jelek orang, sejelek-jelek umat, ya, sejelek-jelek manusia maksudnya. Kenapa? Wasa'atu la taqumu illa ala syirarin nas, karena nanti hari kiamat ini tidak akan tegak kecuali yang tersisa dari manusia, ya, di muka bumi ini yang tersisa adalah manusia-manusia yang paling buruk. Wa annad din innama yabqa qa'iman inda khassa minan nas, dan adapun agama, ya, Islam akan tetap berdiri tegak pada orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu. Naam. Kemudian berkata al-Imam Ibnu Hajar, waqad waqa'a mu'damu ma andara bihi sallallahu alaihi wasallam wa yasaqu baqiya dzalik. Berkata al-Imam Ibnu Hajar, sebagian besar peringatan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi, ya, dan selebihnya pasti akan terjadi. Subhanallah, ya. Wa fi hadzal zaman, berkata beliau Syekh Wabil, ya, dan pada zaman ini kasura fil muslimina man yatasabba bil kufar, kita lihat banyak kaum muslimin mereka meniru menyerupai gaya hidup orang-orang kufar, ya, dan merasa malu ketika melaksanakan ataupun mengamalkan syiar-syiar Islam, min syarqiyin wa gharbiyin, baik di timur ataupun di barat, ya. Fatasabbaha rijaluna bi rijalihim, kita lihat, ya, kaum muslimin meniru, ya, orang-orang laki-laki daripada orang-orang kufar, wa nisauna bi nisaihim, demikian juga, ya, perempuan-perempuan kaum muslimin meniru gaya-gaya perempuan orang-orang kufar, ya, waftatanu bihim, dan mereka pun terfitnah dengan mereka, ya, hatta adda al-amru bi ba'din nasi an kharaju anil Islam, sampai menyebabkan di antara kaum muslimin keluar daripada Islam dikarenakan, ya, terlalu jauhnya mereka mengagumi dan meniru gaya-gaya hidup orang-orang, ya, Yahudi dan Nasara. Wa taqadu annahu lam yatim lahum taqaddum wa khadara illa binabdi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih aneh lagi, di antara kaum muslimin ada yang meyakini bahwasanya tidak akan bisa umat ini maju, ya, kebudayaan tidak akan bisa maju kecuali dengan melepas diri ataupun meninggalkan, ya, aturan-aturan daripada syariat dari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man arafal Islam, kata beliau, ya, barang siapa, ya, wa man arafa al-Islam as-sahih, barang siapa yang mengetahui Islam yang benar, arafa ma wasala ilail muslimuna fil qurunil akhirah, ya, ketahuilah mereka akan mengetahui peradaban dan kemajuan, ya, tidak akan sempurna kecuali dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan juga barang siapa mengetahui, ya, Islam yang benar, arafa ma wasala ilaihil muslimuna, dia akan mengetahui bagaimana kaum muslimin fi qurunil akhirah, pada kurun-kurun terakhir, pada waktu-waktu terakhir, ya, bagaimana kondisi mereka, min bu'din an ta'alihim Islam, ketika mereka jauh daripada Islam, wan khirafin min an akidah, ketika mereka jauh daripada akidah yang benar, penyimpangan akidah, ya, falam yabqa inda ba'dihim minal Islam illa ismuh,
kecuali nanti akan tersisa daripada Islam itu kecuali nama-nama semata. Ya, subhanallah, kecuali hanya sekedar nama-nama semata. Ya, ketika jauhnya mereka daripada Islam. Bagi sesiapa yang memperhatikan kondisi daripada umat ini. Faqad hakamu qawanin al-kuffar. Mereka menjadikan hukum-hukum kufar menjadi hukum mereka. Wabta'adu an syariatillah. Mereka pun menjauhi syariat Allah. Mengatakan syariat Islam ini ada syariat yang membuat kemajuan, ya, menjadi terhalang. Subhanallah. Walaysa hunaka ablaghu mimma wasafa bin nabi al-muslim fi ittibaihim, ya, wa muhakatihim lil kuffar. Dan tidak ada perkataan Nabi yang lebih, ya, mencakup tentang bagaimana mengkhabarkan kondisi kaum muslimin, ya, bagaimana mereka mengikuti orang-orang kufar dan bagaimana mereka berhukum dengan hukum orang kufar, kecuali sebagaimana sabda beliau, shibron bi shibrin, ketika Rasulullah sabdakan bahwa umat ini akan mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, sehasta demi sehasta dan juga sedepak demi sedepak. Subhanallah. Hatta lau dakhalu hujra dabbin, sampai kalaulah mereka orang-orang kufar ini masuk ke lubang biawak, ya, dob jadi hewan yang mirip biawak, ya, tabatumuhum, kalian akan mengikutinya. Subhanallah. Tentunya ini perkara yang pasti terjadi, ya. Sebagian daripada umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah daripada umat sebelumnya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Qala Nawawi, berkata Al-Imam Nawawi, wal muradu bisyibr wad-dira, yang dimaksud dengan sejengkal ataupun sedepah dan sehasta, ya, wa hujru dabbi tamsilun bi siddatil muwafaqati lahum, dan juga Rasulullah berikan permisalan lubang biawak, ya, lubang yang mirip biawak, ya, karena banyaknya sisi persamaan dengan mereka, ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sehasta demi sehasta, sedengkal demi sedengkal, sampai masuk ke lubang hewan yang mirip biawak pun kalian akan mengikutinya. Begitu, menunjukkan begitu miripnya kaum muslimin dengan mereka, tidak bisa dibedakan. Subhanallah. Yang tersisa nanti, ya, hanya sekedar nama-nama Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Wa hada wal fitanu laisa laha hasrun. Demikianlah sebenarnya fitnah ini tidaklah ataupun tidak terhingga ataupun tidak terhitung jumlahnya, ya. Fa fitnatun nisa, ya, fitnah perempuan, wa fitnatul mal, fitnah harta, ya, wa khubus syahwat, ya, fitnah syahwat, wa khubus sultan wasyada waz zi'amah, kulluha fitnatun rubama tuhlikul insan. Dan ini semua fitnah-fitnah yang bisa membinasakan manusia. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian selanjutnya, ya, setelah beliau menyebutkan, ya, di antara fitnah yang akan menimpa, yang ini termasuk tanda-tanda daripada kiamat, tanda-tanda kecil di antara tanda hari kiamat, yakni ketika kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelumnya, ya. Beliau pun melanjutkan selanjutnya, yakni zuhurul mudda'in nubuwah, ya, di antara bentuk tanda-tanda hari kiamat kecil, yakni munculnya orang-orang yang mereka mengaku nabi. Wa minal alamatil lati dhaharat, ya, di antara tanda-tanda yang muncul, di antara tanda hari kiamat, khurujul kadzabin alladzina yadda'una an-nubuwah, munculnya para pendusta, ya, yang mengaku nabi. Wa hum qaribun min 30 kadzaban, yang jumlah mereka sekitar 30, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa qad kharaja ba'dhum fi zamanin nabawi wa fi ahdi sahabah wa la yazaluna yadharun. Dan orang-orang para pendusta kadzabun ini yang mengaku nabi ini muncul sejak di zaman Nabi, ya, dan juga muncul ketika di zaman sahabat dan akan terus bermunculan. Subhanallah. Wa laysa tahdid fil ahadits muradan bihi kullu man idda'a nubuwah mutlaqan. Yang dimaksud daripada hadis, ya, bahwasanya nanti akan ada, ya, para pendusta yang mengaku nabi yang jumlah mereka 30, maksudnya bukan hanya 30. 30 ini yang paling banyak efeknya, yang paling besar efeknya, yang banyak pengikutnya, ya. Naam. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yub'asu dajjalun, tidak akan tegak hari kiamat sampai akan muncul para pendusta, kadzabun qaribun min salasin, para pendusta yang mengaku nabi yang jumlah mereka mendekati 30. Subhanallah. Kulluhum yas'umuna annahu rasulullah, setiap mereka mengaku bahwa mereka adalah nabi. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat sampai kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budu al-ausan, sampai dari umatku ini menyembah berhala. Ketika berhala ini disembah oleh umat ini, subhanallah, menunjukkan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, dan nanti akan muncul dari umatku ini 30 pendusta, kulluhum yas'umu annahu nabiyyun, yang mana setiap mereka mengklaim dirinya adalah nabi, wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku ini adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Wal ahadis fi duhuri haula'i dajjajalah katsira, dan hadis-hadis yang menunjukkan akan munculnya para dajjal-dajjal ini, maksudnya para pendusta-pendusta ini yang mengaku dirinya nabi, sangat banyak sekali. Wa fi ba'diha waqa'a annahum salasuna bil jazmi kama fi hadis Sauban, wa fi ba'di annahum qaribun min salasin, yang bermacam-macam model hadisnya. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan ada 30, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mendekati 30. Naam. Wa mimman dhahara min haula'i tsalasina Musailamah al-Kadzdzab, di antara 30 orang-orang yang mengaku nabi ini adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ini muncul ketika Nabi ada. Subhanallah, setelah pulang dia dari Madinah, setelah dia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan keislamannya, dia pun pulang ke Bani Hanifah dan mendeklarasikan dirinya adalah nabi. Subhanallah, dan banyak pengikutnya, banyak sekali pengikutnya. Naam. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menumpasnya, dan Musailamah al-Kadzdzab begitu kuatnya, begitu kokohnya karena didukung oleh kaumnya Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah tahu bahwasanya Musailamah ini bukan nabi. Akan tapi dikarenakan faktor asabiyah, kesukuan, maka mereka membela mati-matian Musailamah al-Kadzdzab. Subhanallah, mereka tahu bahwasanya dia bukan nabi. Naam, waqad kasurat atba'uhu wa adma syarruhu 'alal muslimin, dan banyak pengikut daripada Musailamah ini, dan banyak keburukan yang ditimbulkan oleh Musailamah. Banyak kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Yamamah, hatta qad alaihi sahabah fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi ma'rakatil Yamamah al-masyhurah, sampai Abu Bakar As-Siddiq bisa menumpasnya pada perang Yamamah. Musailamah al-Kadzdzab ini dibunuh oleh Wahsy. Subhanallah, berkata Wahsy dengan gembiranya, ketika dia menjalani hari-hari penuh dengan duka, ketika Wahsy ini membunuh paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, dalam perang Uhud. Subhanallah. Kemudian ketika penaklukan kota Mekah, Wahsy pun masuk Islam. Akan tetapi kesalahannya, itu membuat dia tidak tenang. Kesalahan sewaktu dia jahiliyah, sewaktu dia masih dalam keadaan kufur, membunuh paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika di hari pada perang Yamamah, Musailamah pun menombak, Wahsy pun menombak, Musailamah al-Kadzdzab, tepat pada dadanya. Maka tersungkurlah Musailamah. Kemudian Wahsy pun berkata, sungguh dengan tombak ini aku telah membunuh orang yang paling dicintai Nabi. Dengan tombak ini pun aku telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Musailamah al-Kadzdzab. Naam. Kemudian wa dhahara kadzalika al-Ansi fil Yaman. Muncul nabi palsu di Yamamah, di Bani Hanifah. Demikian juga muncul nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman. Subhanallah, wadda'an nubuwah, dia menyeru dirinya adalah nabi. Subhanallah, Al-Aswad Al-Ansi memiliki pengaruh besar di Yaman. Dan dia begitu cerdiknya dan orangnya pandai.
ya, setiap keluar daripada rumah dia selalu memakai topeng, selalu memakai cadar, ya. Orangnya tinggi besar, hitam, ya. Dan orang kalau melihat dia pasti ya seram melihatnya. Dan di antara kecerdikan daripada Al-Aswad Al-Ansi, dia menyebarkan mata-mata, ya, untuk mencuri dengar berita-berita yang ada di masyarakat. Sehingga ketika ada orang yang mengalami kesulitan datang kepadanya, dia mengetahui apa kesulitannya, seolah-olah dia mengetahui perkara yang gaib, ya. Subhanallah. Dan para sahabat telah membunuhnya, ya. Yang membunuhnya adalah Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu an, ya. Naam. Kemudian wadhaharat Sujah, dan munculnya nabi palsu perempuan namanya Sujah ataupun Sajah, ya. Wadda'atin nubuwah, dan dia mengklaim bahwasanya telah turun wahyu kepadanya, pada Sujah ini, ya. Wa tazawwaja Musailamah, dan tidak hanya itu, Sujah ini seorang perempuan yang mengaku nabi menikah dengan Musailam al-Kadzdzab. Subhanallah, ya. Tsumma lamma qutila, ketika Musailamah terbunuh, raja'at ilal Islam, dia pun kembali masuk Islam, si Sajah ini, ya. Wa tanabba'a aidan Tulaiha ibnul Khuwailid al-Asadi, kemudian dari Bani Asad muncul seorang nabi namanya Tulaiha, ya. Tsumma taba wa raja'a ilal Islam wa hasuna islamu, kemudian dia pun taubat dan masuk Islam kembali dan bagus keislamannya. Naam, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, tsumma dhaharul Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, dari Bani Saqaf, ya, muncul seorang yang bernama Al-Mukhtar, ya. Yang pertama-tama dia mengklaim, ya, orang yang mencintai Ahlul Bait, ya, wal mutalaba bidamil Husain, dan tidak rela dengan terbunuhnya Al-Husain. Wa kasur atba'uhu, dan banyak sekali pengikut daripada Al-Mukhtar ini. Fataqallaba alal Kufah fi awalil khilafah Ibnu Zubair, dan dia pun menguasai Kufah, ya, ketika masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Summa aghwahu syaitan fadda'an nubuwah wa tazul Jibril alis, ya. Dan dia pun semakin jauh penyimpangannya. Pertama-tama dia mengklaim sebagai, ya, pecinta Ahlul Bait, ya. Lama-kelamaan dia pun mengklaim dirinya adalah nabi, dan dia pun mengklaim bahwasanya Jibril datang kepadanya untuk memberikan wahyu. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Kemudian yang lainnya, wa minhum Al-Haris Al-Kadzdzab, ada yang namanya nabi namanya Al-Haris, ya, muncul pada era khilafah Abdul Malik ibnu Marwan, ya, dan dia pun terbunuh. Fakharaja fi khilafah Ibnu Abbas jamaah, dan banyak juga, ya, keluar nabi-nabi, ya, yang mengklaim dirinya nabi, maksudnya di era, ya, Al-Abbasiyah. Subhanallah. Wa dhahara fil asri Al-Haris Mirza Ghulam Ahmad, dan juga di zaman ini, ya, kata beliau, munculnya nabi palsu namanya Mirza Ghulam Ahmad bil Hindi, yang ada di India, ya. Wadda'an nubuwah, yang mengklaim dirinya adalah nabi. Subhanallah. Dan banyak sekali pengikutnya. Wa annahul masih al-muntadhar, dan dia juga mengklaim dirinya adalah Isa al-Masih yang ditunggu-tunggu. Wa anna Isa laisa bihayyin fis sama, ya, dan dia pun mengklaim bahwasanya Isa ini sesungguhnya tidak diangkat ke langit, tapi berada di muka bumi ini. Dialah, katanya, sebagai, ya, Isa al-Masih. Naam. Wa sallallahu atba'un wa ansarun, dan banyak sekali pengikutnya daripada Mirza Ghulam Ahmad ini, ya. Naam, faraddu alaihi wa bayyanu annahu ahadud dajjal, dan para ulama pun membantahnya, ya, dan menyebutkan bahwasanya dia adalah termasuk pendusta, termasuk dajjal, di antara dajjal pendusta. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala muliakan, wala yazalu khuruju haula'il kadzdzabin wahidan ba'dal akhar, dan akan senantiasa bermunculan para pendusta-pendusta ini, satu demi satu akan bermunculan, hatta yadhara akhirul a'war ad-dajjal, sampai munculnya dajjal yang paling besar, yang bermata picak, yakni, ya, dajjal yang nanti ini merupakan tanda daripada tanda besar daripada hari kiamat. Faqad rawal Imam Ahmad an Samurah bin Jundub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi khutbatihi yauma kasafati syam ala ahdihi. Rasulullah pernah berkhutbah di hari di mana terjadi gerhana, ya. Wa innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja salasuna kadzaban, demi Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 pendusta, ya.
Akhirumul a'war al-kadzab, yang paling akhir dari para pendusta ini, yakni pendusta yang picek, yang mata satunya itu ya picek. Ya, dia adalah Dajjal. Wa min haula'il kadzabin arba'un niswah. Di antara para pendusta itu ada 4 perempuan yang mengaku nabi. Fakat rawal Imam Ahmad an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ummati kadzabuna wa dajjaluna 27 minhum arba'u niswah. Pada umatku ini akan muncul para pendusta mengklaim dirinya nabi, ya, sebanyak 27. Di antara mereka ada 4 perempuan. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahku. Menunjukkan bahwasanya munculnya orang-orang yang mengklaim dirinya adalah nabi, ya, menunjukkan ini termasuk di antara tanda-tanda kecil daripada hari kiamat yang telah terjadi dan akan terjadi. Allah Ta'ala alam bisawab.